Saya Andri Setiawan. Ya, Mas Andri. Ini sepertinya pesertanya udah berapa nih, Mas? 32, Pak. Oh, udah banyak nih. Wah, udah banyak ya. Hampir semua udah datang. Mantap. Oke, mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk memute-kan mic dan menonaktifkan video selama event berlangsung agar kita bisa berkomunikasi secara efektif di ITGD kali ini. Oke. Mas Andri, silakan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, nanti sistemnya kita akan memilih, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ketik di chat box. Nanti setelah narasumber selesai berpresentasi, kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan ke narasumber. Ya, jadi dan nanti kalau ada yang waktunya belum sempat terjawab pada saat itu juga, kita akan usahakan untuk menjawab secara online kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah bagian tata tertib dari ITGD kita kali ini. Yang pertama harus di-mute semua audio dan video. Lalu yang kedua seperti yang disampaikan Mas Andri. Dan yang ketiga, tiap sesi akan kami berikan kesempatan 2 pertanyaan. Namun jika waktu memungkinkan mungkin lebih. Tapi by default kita set di 2 pertanyaan. Dan nanti akan langsung ditanggapi oleh pembicara. Jika ada kendala dari Bapak Ibu untuk teknis join, entah itu chat di Microsoft Teams, silakan kontak ke host, nanti kita akan bantu. Oke, agendanya apa aja Mas Andri? Agendanya ya, itu yang pertama sudah kita lewatin, introduction sama aturan-aturannya. Nanti akan dilanjutkan dengan opening by Chairman NICE Indonesia Section, Pak Rizal Tresna. Lalu dilanjutkan oleh safety moment dengan Pak Richard Basari. Nah, nanti kita akan mulai dengan pembicara pertama, Pak Boni, dengan topik Coarsen Inhibitor Injection Compatibility with Other Chemicals. Dan dilanjutkan oleh pembicara kedua, kursi atau scaling, mana yang lebih mudah ditangani oleh Pak Rahmat Judizar. Dan closing oleh Pak Kuku Suruwijoyo selaku trustee member NICE Indonesia Section. Ya, nanti sebelum closing kita ada satu agenda lagi ya Mas Andri ya. Ini baru dari NICE Indonesia Section. Kita ada semacam polling dan quiz menggunakan Slido. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan handphone. Kita cuman butuh handphone, nanti kita bisa interaksi di sana. Oke, kita lanjut. Agenda pertama, opening speech oleh Pak Rizal Tresna. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Dimas dan Pak Andri atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman insan Coarsen Indonesia yang bisa hadir di ETGD yang ketiga tahun 2020 ini. Jadi NICE Indonesia Section mempunyai beberapa program terkait dengan knowledge dan experience sharing dari para expert. Saya akan coba sedikit refresh program terkait dengan agenda dan sharing yang dilakukan oleh NICE Indonesia Section. Jadi ada beberapa program sedikit berbeda dari konsep acaranya saja, tapi pada intinya insya Allah event-event ini kaya akan ilmu gitu ya dan mencerahkan kita semua. Dan juga karena kita masih dalam kondisi yang belum kondusif, jadi kita semua masih kita lakukan offline. Nah sebetulnya konsep ITGD ini offline, jadi kita tetap muka, tapi sudah 2 kali di tahun ini, yang bulan Februari kita masih bisa lakukan offline, tapi di ITGD kedua dan ketiga kita masih offline ya, online. Jadi kita punya acara ITGD, kita sudah lakukan 3 kali di tahun ini, kemudian Bintaro
Bincang Santai Korosi sudah 2 kali, dan podcast Korosi Indonesia kita sudah 11 kali. Kita juga sudah share rekamannya di WA grup Corrosion Engineer ya. Jadi Bapak-bapak nanti bisa lihat. Jadi setiap ada event kita mesti share di situ. Nah, karena konsepnya memang volunteer, jadi kepada siapa teman-teman yang siap dan bersedia untuk menjadi narasumber, silakan raise hand dan kita akan daulat untuk jadi narasumber ya. Dan saya selalu yakin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan expert untuk bisa sharing di event-event kita gitu ya. Tadi Pak Mas Dimas sudah sampaikan nanti di akhir sesi ada sedikit improvement di ETGD kita hari ini. Kita ada polling dengan Slido, nanti mohon diberikan feedbacknya. Nanti ada feedback dan masukan untuk topik next TGD. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan Pak Rahmat dan Pak Boni. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Kita akan bicara tentang chemical treatment di oil and gas industry. Dengan pengalaman dan knowledge beliau ini, saya yakin kita dapat banyak hal hari ini gitu ya. Insya Allah isinya daging semua gitu ya. Kalau kata orang YouTube seperti itu. Insya Allah isinya daging semua. Oke, akhir kata, stay safe, sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Salam sukses untuk Indonesia dan salam sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Dimas dan Pak Andri sebagai host. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Berikutnya safety moment. Safety moment akan disampaikan oleh Mas Richard Basari. Kita nonton video dulu. In 2016, 291 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. Family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Jadi safety moment kita one is too many. Jadi video tadi menceritakan angka kecelakaan tahun 2016 sebanyak 261. Lalu pria di video ditanyakan berapa angka kecelakaan yang wajar di tahun 2017. Lalu dia menjawab 17. Dan diperlihatkan inilah 17. Ternyata totalnya adalah 17 dikali 4 kalau kita lihat, yaitu family. Kita tahu bahwa di setiap satu orang pekerja, dimanapun kita berada, ada setidaknya anak dan juga istri. Jadi itulah mengapa pertanyaan yang sama ditanyakan lagi kepada orang yang sama dan dia menjawab 0 karena one is too many. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak Richard. Bagus safety momennya sebagai pengingat kita bersama. Oke, sebelum masuk ke presentasi dari pembicara, saya dan Mas Andri akan membacakan profil dari pembicara. Yang pertama ada Pak Boni Budiman. Pak Boni Budiman ini lulus S1 Kimia ITB 96 sampai 2000, lalu dilanjutkan S2 Material UI 2002 sampai 2005. Pengalaman beliau di chemicals industry sudah 21 tahun kurang lebih, dan sekarang saat ini sedang bekerja sebagai corrosion production chemist di ENI Indonesia. Silakan Mas Andri untuk Pak Rahmat. Untuk Pak Rahmat, beliau nih expert sekali di industri chemical treatment.
Nama lengkap beliau adalah Pak Rahmat Junizar dengan pendidikan S1 di MIPA Unpad dengan jurusan kimia, lalu beliau melanjutkan di S2 PPM Jakarta dan juga S2 di University of Missouri at St. Louis. Pengalaman beliau ini bejibun nih. Jadi pertama dari Petrolite Corp Southeast Asia selama 11 tahun, JOB Pertamina Talisman selama 2 tahun, lalu di Nalco Exxon Energy Service selama 2 tahun, dilanjutkan dengan Nalco Company selama 12 tahun, Satoro Group Companies 3 tahun, dan terakhir di konsultan di Lemigas selama 4 tahun. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan sebagai member IATMI, IPA, Haki, NACE, Petrolite Retiree Foundation, Nalco Retiree Foundation, dan juga Gerakan Pramuka. Menarik sekali profil Pak Rahmat. Ya, kita sapa dulu Mas Andri untuk pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boni dan Pak Rahmat. Bisa di open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu presentasi dari Pak Boni Budiman yang berjudul Corrosion Inhibitor Injection Compatibility with Other Chemicals. Pak Boni Budiman, silakan Pak Boni. Jika Baik. nanti next slide, silakan bilang ke saya, nanti akan saya next. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas dan juga panitia ETGD di bulan Agustus 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boni Budiman, Corrosion Production Chemist yang saat ini bekerja di ENI Indonesia. Jadi ceritanya kalau saya ditanya berpuluh tahun kerja di chemical, apa sih yang paling kepake di chemical dari ilmu kimia yang dulu dipelajari di sekolah? Di sekolah itu kan banyak kita belajar kimia ya, ada mulai dari analitik, termodinamika, kinetika segala macam. Saya pikir-pikir ternyata ada dua yang paling utama. Yang pertama itu belajar tentang pH, yang kedua belajar tentang larutan, termasuk diantaranya cara pengenceran, menghitung konsentrasi dan sebagainya. Jadi selama 20 tahun lebih saya bekerja di industri kimia, dua ilmu itu yang banyak kepake. Dan mungkin hari ini juga basic dari prinsip dasar pH, kelarutan itu yang akan di-sharing di sini. Next slide Mas Dimas. Oke. Nah, ini selalu menarik ketika dulu saya bekerja di chemical service company. Banyak dari customer yang bertanya, ini saya sudah injek chemical tapi kenapa ya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Pertanyaan berikutnya, saya injek chemical A, B, dan C. Apakah mereka satu sama lain kompatibel atau tidak? Nah, ini adalah beberapa filosofi dasar dari bahan kimia, khususnya yang dipakai di industri migas. Jadi setiap bahan kimia itu memiliki karakteristik yang spesifik, seperti pH, reaktivitas, dan juga solubility atau kelarutan. Nah, sebagai bahan kimia yang memiliki karakteristik masing-masing yang spesifik, kadang-kadang satu sama lain chemical itu bisa saling bereaksi. Saling bereaksi itu bisa yang terlihat dari mata, misalnya menimbulkan perubahan warna, menghasilkan perubahan fasa. Jadi misalkan tadinya cairan dengan cairan kemudian menjadi padatan, atau cairan dengan cairan menjadi gas, atau menghasilkan panas. Atau ada juga yang secara kasat mata tidak terlihat, tapi sebetulnya secara mikroskopis sudah terjadi reaksi antara satu chemical dengan chemical lain. Nah, reaksi satu chemical dengan chemical lain ini mungkin bisa menurunkan performance-nya. Jadi tidak selalu, tapi juga kita tidak menafikan kemungkinan
ketika terjadi incompatibility, kita sebutnya incompatibility artinya ketika satu chemical tidak sesuai dengan chemical lain, itu mungkin bisa menurunkan performance awalnya. Jadi caranya gampang, kita bandingkan kalau original chemical itu sendiri dia berapa persen performance-nya, ketika dia ketemu dengan chemical lain bagaimana performance-nya. Semakin jauh penurunannya berarti semakin incompatible. Imidazolin sendiri itu sebetulnya chemical yang tidak larut di air malah. Jadi dia malah solvent based, tidak water based. Nah, untuk meningkatkan stability kelarutannya dan juga meningkatkan performance-nya, formulator bahan kimia mungkin menambahkan beberapa zat tambahan. Misalnya mutual solvent. Mutual solvent itu seperti isopropil alkohol atau butyl selosov. Ini adalah solvent yang bisa larut baik di air maupun di hidrokarbon solvent. Menambahkan surfaktan, bahkan menambahkan asam atau asid. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ditambahkan asid? Bukankah dia sifatnya sudah basah? Nah, itu dia yang menarik. Jadi, sebagai contoh imidazolin. Imidazolin ini pH-nya di atas 10. Tapi ketika dia berbentuk imidazolin, dia tuh sulit sekali larut di air dan juga performance-nya juga nggak terlalu maksimal. Makanya ditambahkan beberapa paduan chemical ini, beberapa seperti mutual solvent, surfaktan, dan asid. Nah, perpaduan yang pas akan menghasilkan performance yang optimum. Sebagai final product, beberapa corrosion inhibitor memiliki pH di bawah 5. Kalau pH-nya berubah, performance-nya pun akan berubah. Next. Kemudian scale inhibitor. Scale inhibitor yang banyak dipakai di oil and gas, basicnya adalah fosfonat. Yang banyak dipakai saat ini jenisnya BHMT. BHMT itu pH-nya di bawah 2, sangat acid. Tetapi kebalikannya, kalau tadi corrosion inhibitor ditambahkan acid supaya pH-nya turun, scale inhibitor malah sebaliknya. Dia ditambahkan pH adjuster, dinaikkan pH-nya. Sehingga kita dapatkan scale inhibitor itu pH-nya kadang-kadang ada 4, 5. Sorry. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu pernah ada pengalaman melihat bahan kimia, scale inhibitor maupun corrosion inhibitor, itu menggumpal. Nah, kenapa dia menggumpal? Salah satu penyebab dia menggumpal itu karena tidak stabil. Nah, ketidakstabilannya ini salah satunya disebabkan oleh perubahan pH. Selain juga dikarenakan incompatibility dengan chemical lainnya. Next. Oke, kemudian oxygen scavenger.
Oksigen scavenger yang digunakan di oil and gas ini range-nya cukup banyak, mulai dari senyawa sulfit, hidroquinon, hidrazin, atau karbohidrazid. Oksigen scavenger ini adalah reduktor, yang artinya dia bisa bereaksi dengan artinya jika dia bereaksi, oksigen scavenger ini akan mengalami oksidasi. Sebagai reduktor, oksigen ini banyak bereaksi dengan bahan kimia lain. Jadi tujuannya kan sebetulnya dia mestinya bereaksi hanya dengan oksigen. Tapi ketika dia bertemu dengan bahan kimia lain, dia bisa bereaksi dengan corrosion, dengan scale, dan dengan beberapa bahan kimia lain yang kebetulan bisa dioksidasi. Next. Oke, kita lihat compatibility antara scale inhibitor dan corrosion inhibitor. Ini saya padukan antara kondisi di lapangan yang pernah ditemui dan juga hasil di laboratorium. Ini saya pernah ketemu kondisi seperti ini. Jadi ada injeksi corrosion inhibitor yang sebelah kiri, kemudian jaraknya kurang dari 1 meter itu ada injeksi scale inhibitor. Posisi seperti ini adalah posisi yang salah dari sisi urutan dan juga dari sisi jarak satu sama lain. Kita akan lihat di slide berikutnya. Next. Oke, ini adalah lab test yang pernah dilakukan. Jadi kita melakukan lab test performance scale inhibitor jika ditambahkan corrosion inhibitor. Kita lihat dulu grafik batang yang paling kanan, SI only. Jika SI saja yang kita masukkan, lalu kita uji dengan menggunakan tes effectiveness NESTM 0374, didapatkan bahwa performance-nya itu adalah 7 kali 10, 70%. Nah, tetapi jika kita tambahkan corrosion inhibitor, maka performance-nya akan turun. Turunnya bervariasi, mana dulu yang ditambahkan. Kalau kita ke dalam larutan itu memasukkan scale inhibitor, lalu ditambahkan corrosion, maka performance-nya menjadi 60%, grafik batang yang tengah. Tetapi kalau yang kita masukkan corrosion dulu, lalu ditambahkan scale inhibitor, maka performance-nya itu hanya 20% lebih sedikit. Next. Oke, jadi next. Oke, jadi caranya corrosion inhibitor ke dalam larutan corrosion inhibitor setelah 5 detik kita tambahkan scale inhibitor. Kita cek hasilnya ternyata performance-nya hanya sekitar 20% lebih. Nah, kemudian kita ulang lagi, kita dengan larutan yang terpisah kita ganti scale dulu yang kita masukkan, baru kemudian corrosion. Next. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi kan compatibility dengan melihat efek terhadap scale inhibitor performance. Kalau ini kita balik, kita akan melihat efek pencampuran scale dan corrosion inhibitor terhadap corrosion inhibition-nya. Jadi ini mengacu kepada tes dengan cara wheel test. Jadi kalau kita punya larutan CI, kemudian kita masukkan larutan SI, lalu kita wheel test, ternyata performance-nya 89,5. Lalu kalau kita larutan SI dulu baru ditambah CI, performance-nya naik menjadi 92,5. Sementara kalau CI saja, CI sendiri, maka performance-nya di atas 92,5. Dari sini kita lihat bahwa ini konsisten antara pengaruh terhadap corrosion performance dan terhadap scaling inhibition, dua-duanya konsisten bahwa jika corrosion inhibitor ketemu dengan scale inhibitor, maka keduanya akan menurunkan performance-nya. Next. Nah, lalu kita coba lihat kontak time. Pertanyaannya kan berikutnya, kalaupun ternyata terpaksa harus injek dua-duanya, berapa jauh sih atau berapa meter jarak antara satu injeksi dengan injeksi lain? Jadi ini percobaan di lab, kita coba mainkan waktu kontak time-nya dalam second. Jadi grafik
batang paling kiri itu adalah kita masukkan dulu scale inhibitor setelah 1 detik, lalu kita tambahkan corrosion inhibitor. Ternyata performance-nya hanya 76%. Grafik kedua kita tambahkan setelah 2 detik, masih relatif sama. Kemudian grafik batang yang ketiga itu kita tambahkan corrosion inhibitor setelah 5 detik. Kita lihat performance-nya meningkat menjadi 78%. Dan kalau kita tambah kontak time-nya itu relatif sama dibandingkan dengan Blanco. Blanco di sini maksudnya adalah larutan yang isinya hanya scale inhibitor saja. Next. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Kurang lebih begini. Kalau kita melihat, ini saya menyederhanakan corrosion inhibitor mekanisme. Jadi kan kalau tanpa proteksi, gas terlarut seperti karbon dioksida dan oksigen ini dia akan menyerang bare metal dari inner pipe. Nah, dengan adanya corrosion inhibitor itu seolah-olah akan terbentuk lapisan tipis yang warna merah bulat-bulat di atas dan di bawah, sehingga sehingga gas terlarut CO2 dan O2-nya tidak bisa menyerang bare metalnya. Nah, dia akan efektif jika lapisan ini semakin rapat dan semakin homogen. Sebaliknya, kalau misalnya chemicalnya tidak cukup rapat dan tidak cukup homogen, artinya korosinya akan terjadi. Next. Pertanyaannya, mana nih yang harus diinjeksi lebih dulu jika memang terpaksa? Next. Nah, coba diperhatikan begini. Yang bulat merah itu adalah molekul corrosion inhibitor. Yang segitiga itu adalah molekul scale inhibitor. Kemudian yang merah, kemudian ada yang bulatan merah dengan yang menempel dengan segitiga hitam, itu adalah molekul hasil reaksi corrosion dan scale inhibitor. Kemudian yang bintang itu adalah kristal kalsium karbonat. Yang bintang dan yang segitiga hitam adalah scale inhibitor dan kalsium karbonat. Penjelasannya begini. Lihat gambar yang paling kiri dulu, yang ada bintang kuning. Itu kan adalah molekul calon kristal kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini kan nanti akan bertemu satu sama lain sehingga mengendap. Nah, jika dalam alirannya dari kiri ke kanan, jika dalam aliran ini kita injeksi corrosion inhibitor dulu, yang warna merah-merah ini, corrosion inhibitor ini tidak akan bereaksi dengan kristal CaCO3. Maka kalau kita lihat, ketika molekul Ci bertemu dengan molekul kristal kalsium karbonat, masing-masing tidak bergabung, terpisah. Nah, selanjutnya, ketika kita injeksikan scale inhibitor yang segitiga hitam, maka scale inhibitor ini sifatnya tidak 100% selektif, hanya bereaksi dengan kristal CaCO3. Tapi dia juga akan bereaksi sebagian dengan molekul corrosion inhibitor. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dua. Akibat yang pertama, molekul corrosion inhibitornya menjadi berkurang, sehingga kemampuan dia untuk membuat film lapisan tipis menjadi lebih sedikit. Di sisi lain, scale inhibitornya pun menjadi berkurang juga. Yang tadinya cukup untuk bereaksi dengan kristal kalsium karbonat, karena dia sebagian bereaksi dengan corrosion inhibitor, jumlahnya makin sedikit. Katakanlah awalnya mungkin ada 100 molekul per cc, karena sebagian bereaksi dengan corrosion inhibitor dan sebagian bereaksi dengan kristal CaCO3, maka jumlahnya menjadi lebih sedikit, mungkin menjadi 20 atau 30. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Ini yang kurang lebih menjelaskan kenapa ketika corrosion inhibitor diinjeksikan lebih dahulu, maka performance baik corrosion inhibition maupun scale preventionnya menjadi menurun. Next. Nah,
Sebaliknya, kalau misalkan kita injeksikan scale inhibitor dulu, ketika kita injeksikan scale inhibitor ini akan langsung bereaksi dengan kristal kalsium karbonat. Ini saya sederhanakan saja, seolah-olah dia bergabung seperti ini, walaupun sebetulnya lebih kompleks. Nah, ketika si molekul scale inhibitor yang segitiga hitam sudah bertemu dengan kalsium karbonat, ketika dia bertemu dengan molekul corrosion inhibitor yang bulat-bulat ini sudah tidak banyak pengaruh lagi. Artinya ya yang scale inhibitornya sudah maksimum, sudah optimum bereaksi dengan kristal kalsium karbonat. Ini menjelaskan kenapa scale inhibitor itu sebaiknya diinjeksi lebih dahulu dibandingkan corrosion inhibitor. Next. Oke, ini adalah contoh di lapangan. Baca grafiknya begini, baca tabelnya begini. Kita lihat dulu yang September 2006. Jadi September 2006 itu kita menghitung residual corrosion inhibitor, residual amin corrosion inhibitor dalam ppm. Jadi ketika scale inhibitor ini dimatikan, berarti hanya ada corrosion inhibitor, kita dapatkan bahwa residual corrosion inhibitor itu 0,6%. Kemudian ketika scale inhibitor ini dihidupkan, ternyata kadarnya turun menjadi 0,43%. Ini adalah injeksi dengan rate normal. Lalu November 2006 kita coba lakukan percobaan dengan melakukan full stroke, baik injection corrosion inhibitor maupun injection scale inhibitor. Kita dapatkan ketika scale inhibitornya dimatikan, maka residual corrosionnya 2,96. Tetapi ketika scale inhibitornya dihidupkan, full stroke juga, maka residual corrosionnya hanya 0,35. Artinya terjadi penurunan hingga 85%. Data ini konsisten ketika diulangi beberapa kali. Next. Nah, bagaimana jika corrosion inhibitor di switch dengan scale inhibitor? Next. Oke, jika di switch, ketika kita switch, kita cek corrosion residualnya, ini pun juga konsisten. Ketika CI dulu diinjek baru SI, itu hanya di bawah 0,5%. Ketika SI dulu baru CI, itu juga tidak banyak naik, masih di bawah 0,5. Tapi ketika CI sendiri, itu bisa sampai di atas 3%. Cuman waktu itu, kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk merubah injection point. Artinya, seringkali sih kita mendapatkan kondisi sudah as it is. Jadi ya, sudah ada seperti itu. Akhirnya rekomendasinya adalah kita melihat mana sih sebetulnya yang paling kritikal. Apakah kita injek scale inhibitor atau kita injek corrosion inhibitor. Dari hasil studi kita temukan bahwa sebetulnya dia lebih kritikal terhadap corrosion dibandingkan terhadap scale inhibitor, sehingga akhirnya kita putuskan untuk tidak menginjeksi scale inhibitor. Next. Nah, tetapi jika pun terpaksa harus melakukan injeksi scale inhibitor dan corrosion inhibitor dalam satu lain, maka rekomendasinya adalah yang pertama, pastikan bahwa yang diinjeksi lebih dahulu itu adalah senyawa yang dalam tanda kutip bereaksi secara kimia dulu, yaitu scale inhibitor. Yang kedua, pastikan jaraknya cukup. Pertanyaannya cukupnya berapa lama? Kalau dari lab test sih sekitar 5 detik. Cuman kan kalau kita ngitung 5 detik itu berarti kita harus hitung retention time atau laju alir dari fluidanya. Next. Oke. Kemudian adalah compatibility antara corrosion inhibitor dan oxygen scavenger. Oke. Ya.
nggak apa-apa, langsung aja ke next slide-nya. Ya, nah jadi ini kita melakukan, ini kondisinya agak ekstrim, artinya kita menghitung dissolved oksigen dalam satuan ppm, karena dalam satuan yang lebih rendah agak susah kita melakukan tes di lab. Jadi ke dalam larutan yang awalnya mengandung 8 ppm dissolved oksigen, kita injeksikan oksigen scavenger. Kita dapatkan bahwa dissolved oksigennya akan turun, kita amati sampai menit ke-30. Next. Nah, kembali ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita lihat ada dua percobaan. Pertama, kita lakukan injeksi itu kurang lebih pada menit ke-5. Kalau kita injeksi pada menit ke-5, kita lihat bahwa setelah kita injeksi, grafiknya akan mulai mendatar yang warna pink. Begitu pula kalau kita injek corrosion inhibitor pada menit ke-10, maka begitu selesai diinjek, grafiknya akan mendatar. Artinya apa? Artinya oksigen scavenger yang mestinya bereaksi dengan oksigen, pada saat kita injeksi dengan corrosion, maka dia malah bereaksi dengan corrosion inhibitor. Akibatnya performance dia untuk menurunkan oksigen, dissolved oksigen menjadi berkurang. Idealnya di mana? Idealnya kita injek setelah menit ke-30. Tapi kan kalau dalam kondisi 30 menit rasanya tidak mungkin. Oke. Kemudian kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik itu maksudnya larutannya kita isi dulu oksigen scavenger, kemudian setelah 5 menit, larutannya kita isi dulu corrosion inhibitor, kemudian setelah 5 menit kita tambahkan oksigen scavenger. Percobaan kedua setelah 10 menit baru kita tambahkan oksigen scavenger. Ternyata hasilnya relatif, mau kita tambahkan 5 menit berikutnya, mau kita tambahkan 10 menit berikutnya, kalau yang kita injeksikan corrosion inhibitor dulu, maka ini akan menurunkan performan oksigen sama jeleknya. Jadi tidak direkomendasikan menginjeksikan corrosion inhibitor dulu baru oksigen scavenger. Penjelasannya kenapa? Ini mirip dengan penjelasan yang scale inhibitor tadi. Karena oksigen scavenger itu bereaksi secara kimia. Jadi mestinya yang bereaksi secara kimia diinjeksikan terlebih dahulu. Biarkan dia bereaksi dengan bahan yang seharusnya memang bereaksi, dalam hal ini dissolved oksigen. Setelah optimum baru kita tambahkan chemical yang lain. Next. Oke, ini penjelasan yang tadi. Next. Nah, efek terhadap corrosion inhibitor bagaimana? Kalau tadi kan terhadap dissolved oxygen performance. Nah, terhadap corrosion inhibitor kalau kita coba dua larutan. Yang pertama kita injeksikan CI dulu baru oksi, kemudian kita injeksikan oksi dulu baru CI. Ternyata hasilnya konsisten bahwa kalau kita injeksikan bahan yang bereaksi secara kimia dulu, hasilnya lebih baik dibandingkan sebaliknya. Next. Oke, ini penjelasannya mirip, jadi kita lakukan dengan cara wheel test. Next. Oke, jadi rekomendasinya mirip seperti rekomendasi scale dan corrosion inhibitor. Rekomendasinya yang pertama bahwa bahan kimia yang bereaksi secara kimia itu harus diinjeksikan terlebih dahulu. Yang kedua, jarak yang cukup itu akan membantu meningkatkan performance atau mengurangi efek dari incompatibility. Next. Ini tadi penjelasan yang disampaikan mengikuti grafik gambar yang sebelumnya. Next. Baik, sesuai dengan timeline yang diberikan 14.15. Terima kasih banyak Pak Boni. Untuk yang ingin bertanya silakan di chat box ya.
kita akan coba membacakan pertanyaan pertama. Mas Andri, silakan bisa dibacakan, Mas Andri. Ya, pertanyaan pertama itu dari Pak Nurwibawa. Pak Boni, gimana nih cara meningkatkan persistensi korsen inhibitor supaya tahan minimum 3 hari tanpa injeksi? Mungkin nggak Pak? Coba Pak. Ya, itu sebetulnya di luar konteks ini ya pertanyaannya. Karena tidak berhubungan langsung dengan compatibility. Tapi kalau itu Pak lebih ke arah ini ya, kalau sepengalaman saya, salah satu caranya ya dengan cara injeksi yang banyak dulu dengan cara batching untuk meningkatkan supaya film layer yang terbentuknya cukup tebal. Sama ya, yang kedua tentu dengan mengutak-atik formulanya, mencari formula yang paling tepat sehingga didapatkan bahan kimia yang bisa menempel lebih kuat walaupun injeksinya tidak continuous. Jadi kuncinya yang pertama itu dosage sufficiency ya, kecukupan dosage, sama yang kedua formulanya ya Pak Boni ya. Betul. Oke. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Meliza. Pak Boni, itu lab test oksigen scavenger-nya di mana ya? Bisa sampai simulasi DO-nya juga nggak? Lab testnya itu menggunakan DO meter. Jadi DO meter itu adalah alat untuk mengetahui dissolved oksigen, tapi dalam skala ppm. Kenapa? Karena kalau dalam skala ppb itu kita kesulitan, karena kalau kondisi atmosferik begitu kita buat terbuka, oksigen yang ada di udara otomatis akan naik sehingga dissolved oksigennya akan naik juga. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Bisa sampai simulasi dissolved oksigennya juga? Ya, kondisinya dissolved oksigennya itu kita hanya bisa lakukan dissolved oksigen dalam skala ppm, tidak bisa dalam skala ppb. Mungkin ada sih alat buat ngetes dalam skala ppb, tapi mungkin kondisi ruangannya harus inert, di purging dengan nitrogen mungkin bisa, cuman waktu itu kita tidak sampai ke sana. Kita hanya ingin melihat apakah memang ada pengaruh antara injeksi oksigen scavenger dengan corrosion inhibitor. Nah, ini berkaitan dengan compatibility nih Pak Boni. Kan sekarang banyak chemical yang 3-in-1. Jadi ada yang untuk corrosion inhibitor, lalu ada untuk yang naikin pH, sama ada untuk misalkan untuk naikin conductivity. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Widya Kristanti. Selamat sore Mas Boni, kalau 3-in-1 chemical injection itu kira-kira gimana ya effectiveness-nya? Ya, saya termasuk orang yang kurang merekomendasikan triple chemical, dui chemical, dan chemical yang diinjeksi secara berbarengan. Karena ini memang salah satu isunya adalah compatibility. Jadi, kalaupun terpaksa harus menginjeksi beberapa chemical sekaligus, perlu betul-betul dipelajari. Pertama adalah apakah betul masalahnya sekaligus tiga-tiganya. Karena biasanya yang saya temui, kalau ada masalah silver dengan corrosion, biasanya masalah scale-nya nggak terlalu parah. Kalau masalah scale-nya parah, biasanya corrosion-nya tidak begitu tinggi. Kemudian kalau kita masalah corrosion-nya karena dissolved oksigen, maka dengan menghilangkan dissolved oksigen, sudah tidak perlu lagi menginjeksikan corrosion inhibitor. Jadi kalau ditanya triple chemical itu bagaimana? Saya termasuk yang punya mazhab kurang merekomendasikan triple chemical. Tapi kalaupun terpaksa, maka ya perlu dicek baik-baik. Pertama, masalahnya itu apakah betul tiga-tiganya. Yang kedua, kira-kira bagaimana efektivitas terhadap masing-masing masalah tersebut. Kalau chemicalnya diklaim sebagai corrosion inhibitor, scale inhibitor, dan oxygen scavenger, ya perlu dicoba terhadap ketiga performance-nya. Oke. Mas Andri, ada pertanyaan lagi nggak? Ada nih, yang menarik nih dari Pak Richard. Ini mungkin agak beda dikit, tapi sama-sama terkait kompatibilitas.
Pak Richard nanya, nih kalau kita menggunakan corrosion inhibitor yang sama formulanya, tapi brandnya berbeda nih, mau diganti, ini gimana nih Pak? Apakah ada masalah kompatibilitas nantinya atau gimana? Iya, yang pertama pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa formulanya sama? Karena corrosion inhibitor ini termasuk specialty chemical yang tiap formulator itu punya racikan sendiri-sendiri, walaupun katakanlah sama-sama isinya imidazolin. Walaupun sama-sama imidazolin, pertama imidazolinnya sumbernya belum tentu sama. Imidazolin itu juga jenisnya banyak. Imidazolin kelarutannya berbeda-beda. Ada yang kelarutannya 100% soluble di hidrokarbon solvent, ada yang 98% dan seterusnya. Otomatis karena bahan aktifnya juga source-nya berbeda, maka formula tambahannya pun berbeda. Asidnya mungkin berbeda, surfaktannya mungkin berbeda, dan sebagainya. Nah, jika ada dua chemical specialty yang hendak saling menggantikan, maka tentu patut dicoba dulu melakukan yang namanya compatibility test. Paling sederhana adalah kita melakukan lab test dari sisi stability-nya. Jadi kita campurkan chemical satu dengan chemical lain dengan berbagai perbandingan volume. Dari situ kemudian kita lakukan pengamatan di kondisi lapangan, misalnya pada suhu dan tekanan pada kondisi lapangan. Kita amati bisa selama 5 hari, bisa selama 1 minggu, tergantung dengan kira-kira berapa lama sih proses replacement ini terjadi. Nah, dari situ nanti akan terlihat selama proses pencampuran ini, apakah akan membentuk senyawa baru, apakah terjadi deposit, apakah terjadi menjadi lebih kental, ataukah ada perubahan warna dan sebagainya yang menunjukkan kemungkinan terjadinya incompatibility. Ini kita belum bicara mengenai performance-nya, tapi setidaknya minimal kita lakukan uji stability dari chemical yang mau digantikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, last question, Mas Andri. Last question. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Menas, dalam actual condition-nya, seberapa relevan terlebih dahulu ini ya Pak? Misalnya ada oksigen ingressnya continuous dan korodennya juga, jadi senyawa korosinya kayak CO2 dan H2S juga continuous. Pasti ada momen di mana seolah-olah si oksigen scavenger dulu baru corrosion inhibitor, dan corrosion inhibitor dulu baru oksigen scavenger. Ini jadi sistemnya seperti apa? Apakah cuma kayak buat startup aja atau continuousnya gimana Pak di lapangan? Iya, jadi saya termasuk orang kalau yang ditanya hal-hal seperti bagaimana kalau kita harus menginjeksikan beberapa chemical. Pertama, kita betul-betul studi dulu apakah memang betul kita perlu beberapa chemical sama seperti kita sakit. Pertanyaannya kan bisa aja sih kita minum semua obat, tapi apakah betul kita sakitnya itu memerlukan obat batuk, obat flu, obat demam, obat sakit badan? Karena kadang-kadang satu gejala itu kita sebetulnya cuma sakit satu hal, tapi mungkin gejalanya macam-macam. Nah, sama juga dengan masalah di chemical. Seperti disampaikan tadi, kalau misalkan penyebab ini terjadi korosi, penyebab korosinya apa sih? Oksigen. Kalau penyebab korosinya oksigen, maka dengan menghilangkan disop oksigen, otomatis masalah lainnya sudah tidak ada. Tapi gimana kalau misalkan disop oksigennya ada, CO2-nya juga ada, ya apa boleh buat. Kalau misalkan terjadi seperti itu, ya memang kita pertama perhatikan injeksinya. Sebaiknya memang yang oksigen diinjeksi terlebih dahulu, baru kemudian corrosion inhibitor. Kalaupun tidak, ya otomatis kita akan bermain dengan dosis. Kita akan cari optimasi berapa dosis optimum buat oksigen dan berapa dosis optimum buat corrosion, sehingga performance dari masing-masing chemicals-nya bisa optimum. Tidak ideal, tapi ya bisa di-studi. Ya, terima kasih Pak Boni atas waktu dan partisipasinya, sharing ilmu mengenai compatibility chemical
di event ITGD. Makasih Pak Boni. Baik, terima Makasih kasih. banyak, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke presenter berikutnya ya Mas Andri. Oke, kita langsung ke Pak Kita Rahmat. sambut Pak Rahmat Junizar. Ya? Silakan Pak Rahmat Junizar. Judulnya korosi atau scaling, mana yang lebih mudah ditangani? Ini slide terakhir, maaf, bisa dibalik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik dan jelas. Ya, terdengar baik dan jelas Pak Rahmat. Jelas, Pak. Silakan, Jelas. Pak. Baik. Pertama mungkin saya ingin mengajak teman-teman korosionis ini untuk bicara bahwa ini sudah zaman merdeka. Selamat dan dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Saya tadi udah pakai baju berwarna merah putih, cuman karena rupanya kita tidak tatap muka. Tapi ya saya katakan merdeka. Merdeka, Pak. Terima kasih kepada NEIS yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk bisa berbagi. Judulnya barangkali tidak banyak berbeda tadi yang disampaikan oleh Pak Boni. Dan mungkin Bapak-bapak, Ibu yang ada di sini melihatnya ini judulnya agak nyeleneh. Korosi atau scaling. Mana sih yang akan ditangani lebih dulu? Jadi, kenapa saya mengambil judul ini? Dalam pengalaman saya bermula sebagai chemist, latar belakang pendidikan saya adalah dulu dari dunia kimia murni, kemudian saya masuk ke mekanika, ke engineering sebagai chemical engineer. Dulu berpikir saya itu sederhana, hanya dari sisi solubility, pH dan sebagainya, sebagai chemist. Tapi kemudian pada waktu saya mulai dimasuk di dunia chemical engineering, saya harus juga belajar mengenai proses. Mungkin saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu kembali dulu ke jadul zaman dulu. Maaf, silakan diganti slide kedua. Kalau kita kembali pada tahun 1712 di mana ada Thomas Newcomen yang membuat mesin uap yang kemudian lebih dikenal pada tahun 1776 yang James Watt di Inggris membuat steam engine. Ternyata ini merubah semua yang terjadi di dalam dunia ini. Dulu orang itu pakai kuda, kemudian dengan tenaga manusia dan sebagainya, tapi dengan diketemukannya pada tahun 1776 ada steam engine, itulah James Watt, itu merubah semua bagaimana proses untuk mendapatkan energi atau tenaga. Dan di sana ternyata yang mudah didapatkan itu adalah air. Air itu diuapkan, kemudian karena dia diuapkan menjadi bertekanan, kemudian digunakan untuk menjalankan mesin. Digunakan untuk menjalankan turbin. Itu adalah sisi positifnya. Di sisi yang lain, ternyata pada tahun-tahun itu terjadilah kecelakaan-kecelakaan. Terjadi ledakan karena pipanya buntu. Karena terjadi scaling. Atau pipanya itu juga kemudian terjadi kebocoran karena korosi. Di sisi yang lain, ternyata ini memicu orang-orang inventors untuk melakukan studi mengenai metalurgi. Mengenai bahan apa yang sebenarnya
bisa untuk supaya si uap tadi itu bisa sampai di ujung yang lain. Dan itu aman, tidak terjadi kebocoran, dan tidak terjadi ledakan karena kebuntuan. Jadi metalurgi itu sejalan sekali pada saat itu. Kalau kita lihat jeda waktunya itu adalah mungkin 300 tahun sebelum sekarang. Bisa slide ketiga, next. Kalau kita lihat bentuk yang sebelah kiri adalah explosion due to scaling, metalurgi, kemudian leaks due to corrosion. Orang kemudian mulai berpikir, membuat satu desain itu adalah dengan risk based. Jadi mereka mempelajari mengenai prosesnya, mempelajari mengenai metalurginya, kemudian mempelajari bagaimana melakukan testing secara non-destruktif, kemudian membuat modeling, kemudian juga chemistry atau chemicals yang akan dipakai, dan macam-macam hal lain. Berjalannya waktu, kemudian adanya asset integrity concept. Asset integrity concept ini terutama di dunia migas, meskipun barangkali juga akhirnya sekarang sudah menular ke semua industri asset integrity, karena dimulainya sebenarnya adalah pada satu hal, bagaimana aset kita ini memberi nilai yang maksimal, memberi nilai yang paling baik bagi semua, dan kemudian dari aset integrity itu kemudian datanglah atau tumbuhlah beberapa pemikiran-pemikiran mengenai treatment. Treatment ini saya mungkin akan persempit kepada treatment yang berkaitan dengan masalah chemicals. Barangkali kalau tadi kita sudah mendengar dari Pak Boni bagaimana treatment dan track of treatments dan sebagainya. Tapi kalau saya bicara mengenai chemicals itu nggak ada bagus-bagusnya kalau nggak ada monitoring. Kita mau nginjek scale inhibitor, kita mau nginjek corrosion inhibitor, kita mau nginjek chemical apapun yang lain, tapi kalau tidak ada monitoring, itu kita nggak tahu performance daripada chemicals di dalam proses atau sistem yang kita miliki. Next. Pak Mas Dimas bisa next. Slide berikutnya. Nah, kelebihan. Mundur lagi. Nah ini oke. Barusan saya sudah sempat untuk mengulas sedikit pada waktu tahun 1776 James Watt memperbaiki penemuan daripada Thomas Newcomb pada tahun 1712 untuk mesin uap, dan air dipanaskan untuk menjadi uap, menjadi bahan utama penggerak mesin. Kemudian terjadinya ledakan karena pipa yang buntu yang bertekanan oleh karena adanya scaling, kemudian kebocoran karena korosi pada pipa logam, melahirkan pemikiran konsep mengenai metalurgi, scaling, corrosion, konsep asset integrity, dan peralatan monitoring. Yang menjadi pokok, yang menjadi utama, dipahami bahwa terjadinya korosi dan scaling pada metal adalah karena adanya air. Karena air ini mengandung dan membawa mineral-mineral, kita nggak tahu mineralnya itu apa saja, datangnya dari dalam bumi, kemudian masuk ke dalam mesin uap, diuapkan, kemudian itu bergerak untuk menjadi driver untuk ke turbin. Next. Nah, kita kembali kepada beberapa teori yang sempat kita pernah pelajari tentunya, apakah itu pada waktu kita di sekolah dulu, atau kita kuliah, atau pada waktu di dalam praktek. Dulu katanya disebut, kalau nggak korosi, ya scaling. Kalau kita kembali dari sejarah singkat tadi, 1776, kemudian Wilfrid Langelier itu pada tahun 36 membuat satu teori mengenai Langelier Index. Katanya kalau nggak korosi ya scaling. Kemudian pada tahun 1942 John Risner itu dia dengan teorinya mengenai kalsium karbonat scaling
sama, masih kalau nggak korosi ya scaling. Kemudian pada tahun 1952 Stephen Davis, mereka dengan Stephen Davis Equation yang sampai sekarang masih cukup populer. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar, antara lain misalkan seperti Elsevier BV di Belanda, mereka membuat satu multiscale, mereka jual sebagai software. Kemudian ada DeWatt and Williams pada tahun 95, selalu diperbaharui sampai sekarang. Terakhir tahun 1992 itu sudah DeWatt and Williams itu masih juga memperbaharui. Kemudian ada yang lain, Scales Officer pada tahun 1980 dan lain-lainnya. Ini adalah yang terkait dengan pendapat lama di mana kalau nggak korosi ya scaling. Next. Nah, kemudian beberapa orang melakukan studi. Antara lain adalah DeWatt and Williams 1995 dan kemudian diperbaharui pada tahun 1992. Kemudian ada Solveig Schiller itu pada tahun 1992 hampir bersamaan dengan DeWatt Williams, mereka launching juga. Ada lagi Geochemist Workbench 1996, kemudian Wellchem juga pada tahun 2000, kemudian Geopor, Workbench, saya nggak tahu bacanya yang benar apa, ini banyak yang dipakai di geothermal, kemudian Norsok, itu ada Norway Standards, Cassandra BioBT untuk corrosion, dan lainnya. Ini adalah pendekatan dan simulasi mengenai korosi. Kenapa saya sampaikan hal-hal pendekatan-pendekatan ini adalah karena ini akan nanti terkait sekali dengan testing atau pengujian yang akan kita lakukan. Next. Sorry, liwat. Corrosion modeling dan testing. Mundur dulu, maaf. Maaf, bisa mundur? Mas Dimas? Ya. Udah nih, Pak. Kelebihan. Setelah ini langsung ke case stories. Oh, kok. Ke case stories dulu. Coba mundur satu, Dim. Oh, ini ya, tadi ya. kelewatan. Scaling. Oke. Ini mundur. Satu lagi. Lagi. Ini. Lagi dikit. Lagi. Mundur satu. Sorry. Ada 2 slide terkait corrosion modeling dan testing soalnya. Ya, betul. Oke. Corrosion modeling dan testing ya, Pak? Ya, scale modeling and testing. Scale modeling. Kita mulai dari sini dulu. Maaf, mungkin tadi urutannya saya salah menginikan. Jadi berdasarkan dari studi-studi dan teori-teori dan kemudian keluar sebagai software ataupun piranti untuk pengujian, itu ada yang dynamic, ada yang static. Sejauh yang kita lakukan biasanya untuk scaling, yang ini adalah untuk scaling, itu kita akan melakukan water analysis dilanjutkan dengan software modeling yang static. Tapi kemudian ada satu perusahaan di Inggris, itu SB System, itu ya mereka mungkin menciptakan ataupun menginvent satu alat yang disebut Pressure Measurement and Control Unit. Ini dynamic. Dia akan terkoneksi dengan sistem, dan kemudian kita melihat bagaimana terjadinya scaling, dan juga biasanya kita pakai adalah untuk menguji effectiveness atau performance dari scale inhibitor. Sebenarnya ada alat-alat lain, tapi ini PMAC ini dari pengalaman saya dan dulu saya pakai, ini adalah sederhana dan mudah untuk dipakai, dan juga kita bisa langsung mendapatkan hasil untuk mengatakan oke, scale inhibitor A itu lebih baik daripada scale inhibitor B atau C dan seterusnya. Lanjut. Nah, yang karena kita kebetulan itu adalah korosionis yang ngurusin corrosion, mungkin scaling itu adalah salah satu bagian daripada semuanya. Kita tetap juga melakukan water analysis dan juga gas. Tentunya dilanjutkan dengan software modeling, itu yang static. Kita bisa menghitung dengan DeWatt Williams, kita bisa pakai Norsok dan sebagainya.
Kemudian tadi juga kita sempat menyebut ada rotating cage testing oleh Mas Boni, di mana bahwa dengan wheel test, di mana di lab korosi Departemen Kimia ITB itu dapat sumbangan dari Pak Deden dan Pak Ahmad Jamaluddin dari Total, adanya rotating cage testing. Itu barangkali di Indonesia hanya satu-satunya, karena di LIPI maupun di lab korosinya BPPT itu nggak ada. Kemudian bubble test ini adalah yang cukup umum kita melakukan untuk melihat performance daripada corrosion inhibitor. Kemudian ada lagi the British Standard dan sebagainya. Next. Kemudian ada mineralogi analisis dengan XRD, compressive stress strain determinations, hydrogen diffusivity, stoning potential dan sebagainya. Ini adalah yang dynamic. Jadi biasanya kalau kita melakukan satu testing, itu kita akan lakukan yang static, kemudian kita akan melakukan yang dynamic, sehingga kita tahu persis pada waktu kita memilih chemicals yang mana atau metode yang mana untuk treatment dan prevention, itu kita jelas ininya. Kita lanjut ke protection. Oke, modeling teknik protection. Untuk scale, itu ada magnetic treatment, jadi ada peralatan dengan electrical. Kemudian ada yang kedua, kita melakukan pigging dan cleaning, jadi sehingga tidak terbentuk adanya endapan di dalam inner pipe. Kemudian yang lainlah scale inhibition chemical. Next. Kemudian kalau untuk corrosion, kalau tadi kita bicara adalah mengenai scaling, pipeline internalnya kita bisa lakukan dengan lining, ada yang coating. Kemudian ada metode lain, itu adalah sama, electrochemistry dengan impressed current cathodic protection, pigging dan cleaning. Kemudian yang berikutnya adalah corrosion inhibitor chemical. Kalau Bapak dan Ibu sempat memperhatikan di dalam dua teknik yang mengenai protection untuk scale dan corrosion chemical, ternyata saya taruh menjadi opsi yang terakhir. Kenapa? Meskipun saya bekerja di dunia production chemical atau chemicals untuk jangka waktu yang cukup lama, chemical itu jangan dijadikan menjadi primary, tapi jadikanlah itu sebagai supplementary. Di mana bahwa kalau kita sudah bisa dengan metalurgi yang baik, kita sudah melakukan preventive method yang lain, kalau seandainya memang masih perlu tambahan, barulah kita pakai chemical. Yang melatar belakangi pemikiran ini adalah karena chemical ini consumable. Saya mungkin di grup pernah sharing bahwa ini bisa sampai $4 juta per tahun untuk chemical. Padahal kalau sebenarnya kita mau cukup wise, cukup bijak dengan melakukan pemilihan metalurgi, barangkali tidak harus kita keluarkan $4 juta per tahun. Itu yang melatar belakangi kenapa chemical saya taruh sebagai opsi yang sifatnya supplementary. Banyak teman-teman saya, khususnya yang bergerak di dunia production chemical, bilang harus pakai chemical duluan. Baik, masing-masing punya pendapatnya, nggak apa-apa. Kita akan membahas sekarang adalah kepada beberapa case history, sehingga yang tadi saya sampaikan itu kira-kira bisa kita lihat bagaimana pembuktiannya di lapangan. Mas Dimas bisa kembali ke case history yang satu slide di mana ada 4 poin. Oke, terima kasih.
Dari pengalaman di dalam karir saya dan bekerja di lapangan geothermal Dieng dan Salak, itu terjadi penurunan kapasitas produksi listrik yang dari turbin. Jadi di Dieng itu jelas bahwa, dan Salak itu mereka steam geothermal. Dari asesmen lapangan Dieng ditemukan adanya silika scaling, dan di lapangan Salak itu kalsium karbonat scaling. Dan sebelum turbin karena penurunan temperatur dan tekanan. Di lapangan migas ONWJ sekarang adalah PHE ONWJ di Laut Jawa pada tahun 1991 terjadi 4 kali kebocoran akibat korosi di 6 titik injeksi corrosion inhibitor. Saya sengaja tegaskan 4 kali kebocoran akibat korosi di 6 titik injeksi corrosion inhibitor. Ini pernah dibuatkan menjadi satu paper saya dengan salah seorang engineer dari pada waktu itu BP ONWJ. Kemudian case history lain di lapangan migas Klamono di Papua terjadi kebocoran pada tangki bahan kimia corrosion inhibitor yang menyebabkan terputusnya injeksi dan pasokan bahan kimia selama 3 minggu karena lokasi pabrik pemasoknya ada di Pulau Jawa. Ini ada case lain. Kemudian pernah saya share dalam grup di lapangan gas Arun, Aceh, terjadi kebocoran pada tubing produksi sumur gas karena keputusan ekonomis yang memutuskan menggunakan material stainless steel dibandingkan dengan penggunaan bahan kimia corrosion inhibitor. Kita akan nanti bahas sepotong-sepotong, sedikit-sedikit, karena waktu kita juga mungkin tidak banyak. Bisa, Mas Dimas, kita ke... baik, terima kasih. Nah, di lapangan migas, sekarang PHE ONWJ di Laut Jawa pada tahun 1991, dalam satu tahun, telah terjadi 4 kali kebocoran akibat korosi di 6 titik injeksi corrosion inhibitor. Mungkin pada gambar yang sebelah kiri itu akan tampak ada satu diagram dan kemudian ada foto di mana terjadi kebocorannya. Titik tersebut adalah titik injeksi corrosion inhibitor. Kalau kita ngikutin rekomendasi dari EPC company itu sudah disebutkan. Sebaiknya injeksi corrosion inhibitor itu menggunakan coil atau namanya bahasa, saya belum menemukan bahasa Indonesianya yang pas. Ya coil ya, sepotong besi dengan bukan besi, stainless steel yang anti korosi yang dipasangkan pada weldoletnya di situ. Nggak taunya bahwa dia justru di tempat-tempat tersebut ada weldoletnya itu terjadi korosi. Kalau kita pindah kepada gambar yang di tengah, letaknya itu dari si coil itu masuk ke dalam dan dia itu ada letaknya di tengah ya, jadi dia pakai flange di tengah dan itu terjadi corroded di arah terjadinya flow. Kenapa? Tadi mungkin kita sudah mendengar dari formulator, Mas Boni, kebetulan saya kenal adalah salah seorang sebagai formulator untuk corrosion inhibitor, merupakan racikan. Jadi bukan semata-mata single chemistry yang menggunakan imidazoline, tapi juga ada ditambahin acid, ada ditambahin dengan solvent dan sebagainya. Kalau kita lihat pada gambar yang paling kanan, itu bentuknya tampaknya ideal. Atau sebenarnya mungkin salah malah, karena si coil itu menggantung. Dia tidak sampai ke streamnya, sehingga kalau kita bisa melihat gambar di situ, terjadi akumulasi dari corrosion inhibitor di rongga antara stream dengan weldoletnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kemudian kita belajar lagi
bahwa meletakkan atau memasang si kuil itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana proteksi dari si corrosion inhibitor terhadap inner pipeline. Kalau seandainya dia terakumulasi, yang pertama itu bukan dia melakukan proteksi, tapi malah menggerus dari bagian welding di si di tempat injection point tersebut. Dalam 1 tahun 4 kali kebocoran di tempat yang berbeda dari 6 injection point. Ini memicu kita untuk berpikir, apakah corrosion inhibitor ini memang membantu kita atau memproteksi kita terhadap korosi, atau justru memang dia penyebab korosinya. Kalau kita lihat di sini bahwa dia terakumulasi di satu tempat, pada gambar yang sebelah kanan yang ada kode yang B itu tampak bahwa dia terakumulasi dan kemudian dia bereaksi dengan si metalnya. Ini yang menyebabkan barangkali pola berpikir saya tadi mengatakan corrosion inhibitor will be the last option. Next. Nah, kalau kita kembali kepada diagram yang di awal, yang menjadi penting adalah monitoring. Monitoring itu seperti apa aja sih untuk scale maupun corrosion? Ada beberapa metode yang kita bisa inikan. Wet analysis, jadi tes laboratorium secara berkala untuk mengetahui adanya penambahan kadar Fe, Mn, kalsium atau mineral lain yang berkontribusi terhadap terjadinya scale atau corrosion. Jadi secara berkala kita membuat jadwal apakah sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita mengambil komoditi yang ada dalam pipeline dan kemudian kita lakukan tes. Yang kedua, kita akan melakukan monitoring, tapi ini sifatnya lebih ke mechanical. Kita secara berkala melakukan pigging. Memang tampaknya itulah kelihatan hanya membersihkan, tapi kita di ujung pada pig receiver kita bisa melihat ada barang apa saja yang terbawa sampai ke sana. Bila mana kita melihatnya itu hanya mungkin parafin atau aspaltin yang terkumpul di sana, kalau untuk di pipa yang komoditinya adalah crude oil, ya barangkali aman. Tapi perlu dikonfirmasi si benda-benda tersebut yang terkumpul di pig receiver dengan wet analysis. Ada apa di situ? Kemudian electrochemistry itu adalah dengan impressed current, cathodic protection atau sacrificial anode. Itu juga kita secara berkala melihat bagaimana current-nya itu bisa sampai ke ujung sehingga kita setidaknya punya confident bahwa pipeline kita itu terjaga. Monitoring yang lain adalah kupon dan probe. Dilakukan secara berkala, dilakukan dengan pemeriksaan scale kupon atau corrosion kupon dan pemasangan probe untuk corrosion. Perlu kita ingat, pada saat kita masang kupon, biasanya kupon itu adalah lebih bersifat inspection dibandingkan dengan online monitoring. Setelah terjadi scale di kuponnya atau setelah corrosion kuponnya beratnya berkurang, baru kita tahu. Berarti kita bisa membayangkan sebenarnya bahwa pipa kita itu sudah terjadi penebalan karena scale atau penipisan karena corrosion. Metode lain adalah ultrasonic wall thickness. Itu sering kita lakukan dengan di pipa-pipa yang cukup besar atau kita di vessel atau di tangki. Yang paling mudah sebenarnya adalah kita memonitor pipeline pressure. Metode termudah ini oleh operator bisa dilakukan setiap saat, kemudian
kita mungkin perlu rajin untuk menjadikannya sebagai satu grafik. Jangan cuma angkanya ditulis, setelah ditulis kemudian kita lupa. Ini pressure-nya naik, apa pressure-nya turun, atau karena memang sudah terjadi bocor. Monitoring teknik ini sebaik-baiknya adalah dilakukan semua. Jadi jangan cuman sekali-sekali, jangan cuman satu-satu atau seingatnya. Next. Mas Dimas. Oke. Saya dapat ada dari satu seminar. Ini di Migas. Dibuatkan satu summary. Katanya bahwa carbon dioxide corrosion itu penyebab dari 32% dari corrosion topside. Kemudian di topside ya, kalau kita baca judulnya atas, one of the oil company breakdown of its actual corrosion failures average over several offshore fields ya, topside processing and pipelines. Kemudian yang berikutnya ada combined velocity and carbon dioxide corrosion, ada chemical attack dan sebagainya. Di sini akhirnya kita mengatakan bahwa corrosion fatigue, ada external corrosion dan sebagainya ya, mengarah kepada corrosion treatment pakai chemical. Tapi sebaliknya, bahwa kalau kita melalui satu proses yang dalam diagram yang di atas, itu sebenarnya apa sih yang penyebab utamanya? On the last slide, silakan Mas Dimas. Di dalam menjawab corrosion atau scaling, mana yang kita tanganin lebih dulu? Treat the water first. Produce water atau condensed water, itu kita harus tahu karakteristiknya seperti apa, sehingga pada saat kita mendesain secara proses, kemudian di ujungnya kita memonitor, disitulah kita akan melihat apakah kita punya facility itu bisa tahan 20 sampai 25 tahun atau hanya 5 tahun saja, sementara akhirnya kita harus berinvestasi lagi. Paparan saya sederhana karena kebetulan background saya itu banyak di air. Saya mengajak Bapak, Ibu, teman-teman corrosionist, treat the water first. Know the water first. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Mantap sekali Pak. Untuk rekan-rekan, Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya silakan di chat box, nanti akan kita bacakan. Mas Andri, sudah ada penanya? Mas Andri, silakan. Ada pertanyaan pertama nih Pak Rahmat. Tadi disebutkan metode scaling prevention itu adalah dengan salah satunya metode magnetik. Apa boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu satu pertanyaan yang sangat menantang. Jadi ada teknologi yang sedang dikembangkan atau masih sudah berkembang cukup lama sebenarnya, mungkin 10-15 tahun yang lalu, adalah dengan menempatkan magnet pada bagian luar dari pipeline. Nah, dengan adanya magnet tersebut, sehingga pergerakan molekul yang harusnya itu membentuk scale, jadi kalsium dengan kalsium misalkan ya, kalsium kation dengan karbonat anion, karena adanya medan elektromagnetik, dia tidak secepat itu bisa bereaksi membentuk kalsium karbonat. Teorinya seperti itu. Saya pernah sengaja bertanya kepada engineer-nya, cuman gitu yang dijawab. Nah, saya juga bingung.
bagaimana melakukan testingnya, bagaimana kita melakukan pendekatan secara proses. Kita kan nggak mungkin hanya naruh magnet, tempelin aja di pipa, kemudian besok lusa kita klaim bahwa itu tidak ada korupsi. Tidak ada scaling. Sejujurnya, ini sampai sekarang teknologi menggunakan elektromagnetik untuk scaling itu belum belum berkembang banyak. Yang lebih banyak justru adalah dengan cathodic protection untuk corrosion, kalau itu memang terbukti ya sampai sekarang. Mungkin jawaban saya agak ngambang, sejujurnya saya tidak pernah berhasil mendapatkan lebih dalam, meskipun saya punya banyak paper yang di NACE maupun di API yang mengklaim ini bisa kerja dan sebagainya. Sejauh ini di Indonesia belum ketemu saya yang udah pakai siapa. Mungkin mudah-mudahan jawabannya bisa memenuhi harapan dari yang bertanya. Bisa Pak. Terima kasih banyak. Nanti tugas penanya itu yang mencari jawaban lebih lanjut. Kita ada guide-nya dari Pak Rahmat. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari dua penanya yang hampir sama, Pak Rahmat, dari Mbak Desi PHM dan Mbak Meliza dari Medco. Pertama, apakah cara monitoring residual amin, mengecek residual amin bisa digunakan untuk melihat efisiensi dari treatment corrosion inhibitor. Lalu apakah ada minimum residual amin yang perlu dicapai untuk memastikan efektivitas corrosion inhibitor? Dan untuk concentration 3 ppm atau 5 ppm residual aminnya itu basis standarnya dari apa ya Pak? Lalu untuk sukses kriteria corrosion inhibitor di wet gas system, apa sama seperti di liquid yang refer ke NACE SP0775 dan tergantung acceptable level company, mau low atau moderate corrosion rate-nya? Jadi ada 3 Pak. Pertama, apakah memang cara memonitor effectiveness CI bisa menggunakan residual amin, lalu acceptance standarnya di berapa ppm, refernya kemana, lalu yang ketiga untuk sukses kriterianya di wet gas system apa sama dengan di liquid atau bergantung sama company-nya aja? Ini satu pertanyaan yang sangat challenging. Saya mungkin akan berbagi dari satu pengalaman yang pernah saya mengalaminya sendiri. Salah satu oil company pernah mensyaratkan di dalam dokumennya, jadi waktu itu saya membantu satu EPC company dalam proyeknya. Jadi si pemberi kerja pada waktu itu mensyaratkan harus ppm tertentu sebagai residualnya. Kami kemudian mundur mencari reference-nya. Mbak Melisa di sini menyebutkan bahwa barangkali refer ke NACE SP 0775 atau apa yang lain gitu ya. Kenyataannya pada saat kami bisa mencapai residualnya, tapi corrosion rate-nya itu nggak pernah tercapai. Jadi ada 2 parameter yang disebutkan, bahwa corrosion rate maksimum adalah 2 MPY, bukan MMPY ya, dari mil inch, 2 MPY per year. Dengan PRC berapa ppm? PRC-nya dapat, MPY-nya nggak dapat. Kemudian kita balik, kita ganti dengan chemical yang lain, MPY-nya dapat, PRC-nya nggak dapat. Akhirnya kita kembali kepada pemberi kerja bersama dengan EPC company. Kita tanya, mana yang menjadi lebih penting bagi Anda? Pipeline Anda, sistem Anda terprotect dengan hitungan MPY tadi,
ataukah Anda lebih penting untuk dapat PRC-nya? Makanya sekarang inilah challenging. Ini kembali kepada pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya merasa yang mana lebih penting? Mau conversion rate-nya atau si residualnya. Berlanjut waktu, pada waktu itu akhirnya kita tidak mengatakan kita compromising, tapi kita dengan lebih dari 100 different formulation, kita cari yang mana yang MPY-nya terpenuhi dengan PRC yang paling dekat. Jadi kami mengarah kepada MPY. Karena MPY itu udah jelas. Kehilangan metalurgi dalam satu periode per tahun dihitungnya. Itu pun kami lakukan pengujiannya di labnya bukan pakai bubble test, tapi kami melakukan dengan wheel test, dengan rotating cage, dan itu kerjaannya baru selesai kalau nggak salah hampir setahun. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab. Kembali kepada kita mau ngitung residual atau kita ingin kita punya pipeline itu terprotect. Success criteria is depends on bagaimana kita punya aset itu terjaga. Kira-kira mungkin saya bisa memberikan jawabannya seperti itu. Mungkin tidak to the point, tapi adalah kita bersama-sama merumuskan sendiri. Baik. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu, mohon disiapkan handphonenya. Silakan join di live poll kami. Bisa ada dua cara. Yang pertama menggunakan website ke www.slido.com, lalu dimasukkan kode roomnya 7469, atau bisa menggunakan handphone langsung, scanner, di scan barcode, nanti bisa langsung masuk ke live poll kita. Silakan. Sudah ada yang masuk, saya switch dulu. Oke. Baru 7 responden. Jadi di polling pertama, bagaimana menurut Anda untuk acara ITGD kali ini? Sudah 12 responden. Kita tunggu 2 menit lagi sampai 1 menit lagi 15.09. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, mohon untuk bantuan dan kerjasamanya mengisi form absen yang sudah disirkulat di chat box untuk keperluan dokumentasi kami. Oke, masih nambah 25 responden. (27). Ya, sudah tidak bergerak. Kita lanjut ke next ya, 28. Lanjut ke next polling berikutnya. Apa topik yang diinginkan untuk Bintaro? Bintaro itu acara bincang santai korosi di bulan September 2020, bulan depan. Jadi silakan diketik kira-kira apa
aspirasi dari Bapak dan Ibu untuk topik Bintaro bulan depan. Cukup banyak yang berminat di Cathodic Protection sepertinya. Korosi di infrastruktur cukup menarik. Ada beberapa aspirasi juga untuk di beberapa sektor selain dari oil and gas industry. Ya, sudah berhenti di angka 24 responden sepertinya. Nah, ini yang terakhir ada hadiahnya, pertanyaannya. Hadiahnya nanti diberikan ke nama yang paling banyak pemilihnya kayaknya. Diberikan oleh nama yang paling banyak. Mungkin ditraktir makan-makan. Wah, ada yang ganti polling dari Pak Deden hilang. Ya, udah di 24. Jawaban yang benarnya apa, Mas Andri? Halo? Halo? Pak Rizal Tresna yang benar. Oke. Jadi kebanyakan dari responden benar. Ya, mostly benar ya. Berarti Pak Rizal ini perlu nongol terus nih Pak Rizal. Atau traktir makan-makan. Oh, siap. Yang 62% harus ditraktir sama Pak Rizal tuh. Pak Kuku kebagian traktir 23%, Mbak Sur 15%. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Closing, Pak Kuku mau closing? Ya, thanks Andri, Dimas. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dengan kehadirannya di acara NES kali ini, ITGD ketiga di tahun 2020. Kami masih akan terus melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Bintaro di bulan September depan ini. Jadi keep in touch. Ada satu pesan sponsor di acara berikutnya. Kita akan rencanakan memberikan sedikit sekitar 5 menit acara kita untuk NES Internasional untuk memberikan update
mereka ke masyarakat korupsi di Indonesia. Jadi siap-siap untuk ikut Bintaro bulan depan. Akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih untuk timnas kita yang sukses melakukan acara ini, Mas Dimas, Andri, Richard, siapa lagi, Cynthia. Terima kasih, acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, untuk penutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Kuku. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dari presenter kita Pak Boni Budiman dan Pak Rahmat Junisar, dan juga apresiasi untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi di event ITGD kali ini. Sampai terima kasih buat Pak Boni. Rahmat, terima kasih buat bapak-bapak ya. Maaf. Iya, sampai bertemu di Bintaro September 2020. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak. Selamat sore, sehat semua.